Udah ya. Kali ini kita masuk ke gerakan uncouple rolling. Ini gerakan terakhir kemarin setelah heaving dan pitching. Kemudian kita nanti masuk ke rolling. Minggu depan sudah UTS ya, cuman nanti jadwalnya menyusul karena nanti seragam gitu kayaknya. Yang jelas 2 minggu ke depan itu jadwalnya UTS. Jadi hari ini kita materi terakhir sebelum UTS. Selamat, harapannya nanti kalian sudah bisa menghitung gerak heaving, pitching, dan rolling gitu secara manual. Soalnya nanti setelah UTS kita nggak membahas ini lagi, kita langsung membahas gerakan kapal di laut atau di gelombang acak, nggak lagi di gelombang reguler. Sama seperti yang lainnya, momen inersia kita nyari koefisien A, B, C, dan M. Terus koefisien A-nya ini seperti gerakan rolling, dia punya momen inersia massa yang terdiri dari momen inersia massa sama massa tambahnya. Ada 2 cara. Yang pertama, massa dan massa tambahnya kita keluarkan. Ya, tinggal sisanya jari-jari atau radius girasinya. Itu massa dan massa tambah biasanya ini diambil sekitar 10-20% massa tambahnya. Jadi kalau di total sekitar 1,2 dari massa kapal. Kemudian KXX-nya atau jari-jari girasinya itu dihitung seperti pada pertemuan 4 ya, radius girasi. Gitu. Kemudian untuk cara yang kedua, itu kita bisa pakai ininya, yang kita keluarkan adalah jari-jarinya. Jari-jari girasi kapal sama jari-jari girasi tambah kapal dengan massa tetap. Gitu ya. Ada metode yang kedua. Kalau di buku Bata Acara ya, ini range-nya ini 0,33 sampai 0,45 B yang ini nih. Yang sudah yang di dalam kurung ini. Yang di dalam kurung ini kalau di total ini 0,33 sampai 0,45 B. Atau pakai menggunakan formula di buku Bata Caraya ya, Dynamic of Marine Vehicle. Ada 2. Yang pertama untuk kapal niaga, formulanya seperti ini. Dengan CB itu adalah koefisien blok, CU koefisien upper deck, ya, area per L kali B. Jadi L kali B kapal kan istilahnya area kapal ya. Kemudian area bangunan atasnya seberapanya dibandingkan L sama B gitu. Makanya ada koefisiennya. Kemudian tinggi efektifnya seperti ini, A dibagi LPP. Kemudian tinggi kapal sampai mendek, A projected lateral area bangunan atas. Maksudnya yang ini ya. Projected area. Jadi kalau kita gambar tampak samping ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini projected area itu ini maksudnya. Itu. Terus mana lagi? Ini adalah F yang paling depan ini konstanta untuk beberapa tipe kapal. Ini kapal niaga ya, penumpang, kargo, tanker. Nah, satu lagi untuk kapal perang. Rumusnya sama, cuma ada modifikasi ya. Di sini ada CE, di sini terus ada D juga. Nah, BU lebar maksimum di bawah air, D draft kapal. Kemudian kalau tadi bangunan atas, di sini adalah exposed deck area. Ya kalau kapal perang biasanya kan geladak, tapi kan dia terbuka gitu ya. Untuk kapal perang. Nah itu rasionya seberapa dibandingkan dengan LB. Kemudian HN-nya juga sama ya kayak tadi. Tinggi dibagi luas per LPP sama seperti yang tadi rumusnya. Ya AN nih total projected lateral area force castle bangunan atas, tapi di bawah bridge deck sama gun. Biasanya kalau di atas kapal perang itu ada senjata tuh di bawahnya. Nah ini ada 2 nilainya untuk kapal perang sama ini cruiser, destroyer, torpedo. Nah itu dari koefisien A untuk rolling. Sekarang redaman. Kalau untuk redaman secara teori ini ada beberapa ya yang mempengaruhi redaman. Ada 6 gitu, A, B sama C.
Ini signifikan gelombang, gesekan air pada permukaan, bilgakil. Makanya kalian kalau kapal yang menggunakan bilgakil, skeg atau tonjolan lainnya itu bisa mempengaruhi redaman. Rollingnya bisa, kalau dia efektif ya, makanya dicari dulu yang paling optimal di posisi mana, sudut berapa, dia akan meredam gerak rolling. Gitu ya. Kalau yang D, E sama F ini agak kurang signifikan karena kecil. Nah, sekarang kita menggunakan strip teori mencari redaman B karena yang wave, karena gelombang gitu. Selama gerakan rolling. Caranya seperti ini. Ada tabulasi seperti ini sama, cuman nggak usah khawatir nih kelihatannya banyak inputannya, cuman yang kita input tinggal ini aja nih, ED. D rolling, ini gambar rolling ya, theta, bukan theta, kalau theta untuk pitching, kalau ini khusus rolling gitu. Nah, ini tinggal masukin saja kalau yang BN-nya ya, yang ini kan, ini dimana A-nya itu dari sini dapatnya. Ini kalau udah dapat dikuadratin ke sini. Nah, ini cara dapetinnya gimana? Ini tinggal dicari D-nya karena ini sudah kita masukkan formula. Frekuensi, lebar, 2G itu kan formula. Nah, D-nya kita dapat dari mana? Nanti ada grafiknya seperti kemarin ya. Yang heaving sama pitching. Kemudian SN-nya juga sudah B per 2T. Kemudian B-nya kita integrasi setiap section, kita Simpsonkan, ketemu koefisien B. Nah, ini ada grafiknya. Jadi beta ini kemarin apa? Koefisien midship ya. Nah, kemarin ada yang nanya itu, kok kalau betanya lebih dari 1 gimana? Ya nggak bisa karena ini luas setiap section dibandingkan dengan B kali T gitu kan. Nggak mungkin dia lebih dari 1. Masa luasannya lebih dari kotak B kali T. Gitu. Ataupun kurang dari 1/4, setengahnya aja istilahnya tuh udah gambar segitiga ya kan, B kali T kita bagi 2 itu kan setengah rasionya. Nah, kalau apalagi ini kurang dari 0,25 gitu kan, tambah nggak ada. Yang jelas nanti kalian dapat ke sini misalkan ya, tarik nih, seret, kemudian tarik D-nya berapa gitu, tinggal kita S per N-nya berapa, SN-nya tadi ini nih, B per 2TN. Nah, kita dicari yang ini sama ini, kita rentangnya itu berapa? Kita interpolasi nanti ketemu ini. Itu. Ya, cari ini misalkan kayak 0,5, tarik ke atas, ternyata ada di sini. Seret, itu. Kemudian yang 0,75 berapa? Seret, nanti kita interpolasi. Ya, gampang kalau itu. Kemudian yang C ini sudah nggak asing lagi karena kalian waktu mengerjakan tugas desain stabilitas itu adalah mengerjakan ini, momen pengembali rolling. Jadi ketika kapal itu diolengin ke kanan, dia akan mempunyai gaya kembali ke kiri, disebut dengan restoring force. Kalau heaving kita tekan ke bawah, dia akan menolak ke atas, ada buoyancy. Tapi kalau untuk rolling, ini namanya ada momen couple untuk mengembalikan ke posisi semula. Tapi sampai di mana dia kembali ke posisi semula selama GZ-nya itu adalah positif. Tapi kalau GZ-nya itu negatif, malah dia akan menambah gerak rollingnya itu sendiri sehingga kapal menjadi capsize. Gitu ya. Kemudian ini rumusnya seperti ini. Ini kan ada C ya. Biasa kan untuk momen pengembali, momen C itu sama dengan C dikali ini. Ini satuannya momen kan Newton meter. Kemudian satuannya C Newton meter per radian dikali radian. Jadi ini dicoret-coret ketemu Newton meter. Nah, makanya satuan konstanta C itu adalah ini. Nah, di mana ini C dikali ini rumusnya ini, rho kali G kali GZ. Nah, ini momen pengembali kapal ke posisi semula. Di mana GZ-nya itu bisa kita dapat dari MG kali sin apa nih? Ya, kalau kita cari di mana ngitung stabilitas kan kurva GZ ya, ada seperti itu. Nah, ini cara-caranya kan fungsi MG gitu. Kemudian untuk sudut yang kecil ya, misalkan ini dalam radian akan linear dengan sinnya hingga 10 derajat atau ini 0,1. Jadi sin 0,1745 radian itu sama dengan 0,1745 gitu. Jadi lebih baik sinnya untuk penyederhanaan sinnya nggak usah karena nilainya sama
gitu. Cuman sampai sudut 10 derajat gitu. Makanya pada saat kita ngitung stabilitas kan ada namanya stabilitas awal, itu untuk sudut kecil gitu. Ada nanti stabilitas lanjut. Nah, untuk sudut kecil ini kenapa? Karena dia linear gitu. Makanya kan grafik awal-awal kurva GZ kan gini dulu ya, rata gini. Supaya apa? Ini buat MG-nya. Ini yang 57,3 berapa MG awalnya. Kemudian nanti kurvanya kan bisa macam-macam, bisa gini. Nah, yang jelas tangan sial pertamanya dia di sudut kecil. Nah, itu yang jadi MG-nya gitu. Kenapa? Karena ini tadi GZ MG sama dengan GZ per sudut gitu. Jadi kita taruh di sudut 10 derajat di sini, ya kan? Sudut 10 derajat, ini tingginya apa? 10 dikali MG, ini GZ. Nah, MG-nya berapa tangan sialnya gitu kan? Kan berarti GZ depan per samping, GZ per 10 derajat atau sin, ya kan, ketemu MG. Makanya MG awal itu kan nanti di tugas desain kalian, tugas stabilitas, ingat, ini 0 sampai 10 derajat itu adalah cara mencari MG yang benar. Jadi dia karena dia tangan sial di sini, tarik sampai 57,3 derajat, itulah MG awalnya dia. Itu. Kenapa dicari yang pada saat dia tangan sial itu tadi? Karena dia linear seperti ini. Gitu. Ini sinnya nggak dipakai nggak apa-apa. Jadi langsung GZ itu bisa didapatkan dengan MG dikali sudutnya. Sehingga MG sama dengan GZ sama dengan MG per sudut. Gini kan, GZ ini kan depan per samping. GZ per sudut ini pindah ke bawah ya. GZ per sudut itu sama dengan MG-nya gitu. Ya, untuk 0 sampai 10 derajat. Tarik sampai 57,3 nih karena linear ketemu MG-nya berapa. Gitu. Jadi tadi saya bilang GZ itu kalau kita breakdown MG dikali sin theta. Sin apa nih namanya? Bukan theta. Cuman karena dia sudutnya kecil, sinnya bisa kita hilangkan sehingga menjadi MG kali theta gini ya. Sehingga kalau ininya kita samakan dengan ini, sisanya koefisien C itu adalah displacement dikali G dikali MG gitu. Ya. Karena sudutnya ini adalah sudutnya ini sebelah kanan. Gitu. Paham ya? Jadi C sama ini kan rumusnya gini, rho dikali G dikali MG dikali sudutnya. Ini sudut sama nih di ruas kanan. Berarti C-nya itu ini sepaket gitu. Ya. Ini adalah momen pengembali. Nah, di mana C-nya itu adalah rho dikali volume dikali ini kan displacement kan rho kali volume ya, kali G kali MG. Nah, ini buktinya. Kalau kita 0,1 derajat itu kita konversikan ke radian ini. Sin dari 0,0017 adalah nilainya ini juga. Sama, selisihnya 0%. Sampai nanti dia 10 derajat di sini. Ya, memang selisihnya 0,51, tapi masih di bawah 1%. Makanya kalau dibuat persamaan dia masih Y sama dengan X. Tapi kalau dia 11 derajat, sin 0,1920 itu 0,1908. Selisihnya 1% nih. Itu karena dia udah di atas 0,5 dihitung 1 dibulatkan maka 0,99x nggak lagi linear seperti ini gitu kan. Kalau Y sama dengan X kan misalnya ini 3 berarti ini 3, ini 4 berarti ini 4 gitu. Makanya tadi seperti saya bilang MG awal pada saat kayak gini dicari itu pada saat tangan sialnya dia 0 sampai 10 derajat tarik ini seret. Nah, pada saat dia di 57,3 atau 1 radian berapa MG-nya? Nah, inilah MG awalnya dia. Itu sebagai standar kriteria stabilitas. Nah, ini untuk di dinamika ini adalah koefisien rollingnya nih. Roll kali G kali GZ. Gitu. Selama GZ-nya dia masih positif, maka dia akan kembali seperti semula gitu. Tapi kalau GZ-nya negatif, dia akan menambah gerak rolling. Nah, untuk momen eksitasi ini disebabkan oleh perubahan titik B atau gaya tekan, sama ya seperti pitching. Cuman kalau pitching kan kemarin misalkan gini ya, ini ada kapal, kemudian ada gelombang di sini. Berarti kan buoyancy-nya banyak di sini. Sedangkan ini begini gitu misalkan. Pada saat ini lagi nggak ada gaya ke atas karena gelombangnya lagi ada di belakang.
Berarti ini kan ini ke sini, ini berarti ke sini. Jadilah rolling gini. Rolling pitching. Nah, kalau rolling sama juga gini, misalkan ada gini, kemudian sini ada gelombang. Serat gini. Berarti kan buoyansinya besar di kiri, dan dia gayanya ke sana. Gitu, jadi rolling. Ntar kalau gelombangnya udah lewatin, ya beda lagi, nanti buoyansinya besar kanan gitu. Ya, seperti itu yang menyebabkan gaya rolling. Untuk tabulasinya pakai strip teori sama nih X bisa dimasukin posisi X, kemudian lebar di setiap section, kemudian di pangkat 3 dikali cos mu. Mu itu adalah arahnya. Arahnya nggak mesti 90 derajat ya, karena 135, 145 juga bisa menyebabkan rolling. Itu cosnya, kemudian ya pangkat 3 dikali cosnya dikali Simpsonnya, nanti hasilnya masuk ke sini. Sepertiga dikali H dikali sum 2 masih dikalikan dengan ini. Masih dikalikan dengan 2/3. Nah, akan nanti masuk ke sini. Baru ini dikali T, B kuadrat kali L. Ini kita ambil patokan 1 meter. Kemudian rho kali G dikali angka gelombang ya, K-nya. Itu. Sampai di sini untuk gerakan rolling. Nanti UTS-nya palingan ngerjakan ini. Tinggal 50% ya porsinya. Karena sudah diambil 10%, 40%, sama ini tinggal 50%. Tinggal ngitung rollingnya saja. Oke, cuman belum saya buat nanti soalnya. Yang jelas nanti UTS-nya buat ini, praktekkan. Harapannya sampai UTS ini selesai, kalian sudah bisa mengerjakan heaving, pitching, dan rolling secara manual. Tapi ingat itu uncouple ya, terpisah, ngitungnya terpisah. Walaupun pada aplikasinya nggak bisa kita ngitung secara terpisah. Cuman setidaknya itu gambaran pitching kita tuh seperti itu. Rolling kita seperti itu, sama heaving kita seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak Iqbal. Pak Iqbal. Iya, gimana? Untuk ini Pak, frekuensi gelombang laut apa? Frekuensi gelombang itu dapatnya dari mana ya Pak? Itu nggak didapetin, itu harusnya kalian tuh running semuanya dari frekuensi besar sampai frekuensi kecil. Sehingga nanti terbentuklah kurva RAO. Jadi kan ini kan analisis gelombang reguler. Analisis gelombang reguler itu kan jadi gelombangnya frekuensinya itu sama semua gitu. Satu persamaan. Jadi aslinya kalian tuh sebenarnya ngitungnya nggak satu-satu, cuman biar nggak berat. Waktu itu kan tugasnya saya buat satu. Ini aslinya nanti kan kalian kurvanya seperti ini. Ini ada frekuensi 1A. Frekuensi A, berapa dia responnya? Plot di sini. Frekuensi B, kamu running lagi dengan cara yang sama pakai strip teori. Berapa responnya? Diplotin di sini. Kalau misalkan heaving, misalkan ketemu responnya 2 meter. 2 meter dibagi per 1 meter gelombang. Jadi 2. Ini nilainya 2. Kalau frekuensi B, sampai frekuensi C. Sampai benar-benar dia frekuensinya kecil sampai besar gitu loh. Dari mulai 0,05, 0,1, 0,15 gitu. Kemudian ini diplotkan gini. Nah, jadilah kurva RAO. Respon amplitude operator, atau istilahnya kalau di getaran tuh TF, transfer function. Jadi kalau ada, ini untuk mengetahui frekuensi natural, ternyata puncaknya ini di 0,5, berarti secara tidak langsung frekuensi natural untuk gerak pitching itu di 0,5. Ntar ada RAO rolling misalkan kayak gini. Nah, ternyata puncaknya ada di sini, ada di 1, berarti frekuensi rolling itu 1. Terus kalian running lagi untuk gerak pitching, ternyata puncaknya di sini. Nah, ternyata frekuensi natural untuk gerak heaving, untuk gerak pitching itu ternyata di 0,1. Nah, artinya frekuensi ini kan beda-beda, ya kan? Karena frekuensi ini tergantung dari gerakannya, gitu. Ya kan, ingat koefisien C. Koefisien C itu kan gaya pengembali. Kemarin kalau kita umpamain pegas, kita tarik ke bawah, itu ada gaya penolakan, itu kan untuk gerak translasi.
Sekarang kalau saya ganti misalkan seperti ini, ya kan? Nah, ini ditarik ke kanan, itu akan beda lagi, gitu loh. Kemudian kita putar, kita puntir untuk gerak rolling, misalnya sumbu X. Berarti kan koefisien C-nya beda lagi. Nah, berarti frekuensi natural gimana? C per A, atau A restoring force per massa. C-nya beda-beda untuk setiap gerakan akan menghasilkan frekuensi natural yang beda-beda. Nah, jadi salah satu fungsi kita mencari gerak analisis gelombang reguler untuk mendapatkan RAO ini sebenarnya. RAO ini dari karakter ini kita bisa mengetahui responnya dia seperti apa. Frekuensi naturalnya di mana, puncaknya tuh berapa meter, ya kan? Nanti ada lagi RAO yang misalkan kita bandingin, bodinya kita ubah-ubah nih, kita optimasi. RAO-nya ternyata lebih rendah begini. Nah, jadi antara yang tinggi sama yang rendah, kita ambil yang rendah. Kenapa yang rendah? Karena responnya kecil. Ada gelombang, frekuensi sama-sama 0,5. Sama-sama tinggi 1 meter. Tapi kok ini responnya tinggi banget, ini responnya rendah. Ya kita ambil yang ini yang terbaik. Ngapain kita respon yang tinggi ini? Kan berarti bikin membuat penumpang mabok laut gitu kan. Responnya terasa banget nih gitu. Sama kalau kita naik mobil kan, kalau suspensinya bagus kan ada polisi tidur kita kayak nggak terasa gitu kan ya, nyaman. Nah kapal gitu juga, ibaratnya gelombang itu seperti polisi tidur. Ketika kapal melewati gelombang itu, kalau dia tidak terasa sama sekali kan nyaman gitu. Nah, itu jadi sebenarnya frekuensi tidak dicari satu-satu, kalian cari komprehensif dari frekuensi kecil sampai frekuensi ke yang terbesar, kemudian diplotkan menjadi kurva RAO gitu. Itu ya. Oke Pak, oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Sip, dikirim. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya leave. Jadi posisi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang untuk mendukung desain kapal sebelum desain itu dibangun ya, atau early design gitu. Pada saat tahap-tahap awal, bisa jadi pada saat kita menentukan ukuran utama, gitu kan. Kalau kapal ini responnya jelek, bisa kita ubah lagi ukuran utamanya sampai ketemu yang bagus. Terutama kalau kalian nanti desain-desain kapal penumpang yang sangat-sangat mengutamakan kenyamanan. Nah, ini mata kuliah ini sangat berguna untuk supaya kalian desainnya itu yang terbaik untuk penumpang. Mungkin kalau untuk kapal niaga karena yang naik juga ABK juga, yang orang terlatih ya, orang terlatih mungkin tidak terlalu ini. Tapi kalau kalian untuk kapal penumpang ya kan kayak kapal feri, kapal loro misalkan, nah ini sangat diperhatikan untuk penumpang. Itu ya, saya leave dulu sampai di sini dulu perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.